Halo Sobat AY, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan penjelasan tentang soal plus menjar bagian kedua ya. Jadi dari nomor 16 sampai nomor 30. Untuk soal yang bagian pertama bisa dilihat di YouTube yang sebelumnya ya. Nah, bagi Sobat AY yang ingin mendownload soalnya, dipersilahkan untuk mengakses Blogspot ya, dapat mengakses soalnya di aysenseiblogspot.com ya, tapi kalau tidak mau mengakses soalnya juga tidak masalah. Nah, baiklah, mari kita lanjutkan penjelasan untuk yang nomor berikutnya ya. Oke, baik. Lanjut ke soal nomor 16 ya. Oke, kita lihat soal nomor 16. Oke, baiklah. Jadi diketahui reaksi seperti itu ya. Reaksinya adalah NH2 plus O2 plus menghasilkan NO2 plus H2O. Reaksinya adalah seperti itu. Ini adalah reaksi yang sudah disetarakan. Nah, soalnya diketahui laju konsumsi oksigen sebesar minus X mol per menit. Yang ditanya adalah berapakah nilai laju produksi air. Ya, jadi itu pertanyaannya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa memakai hukum stoikiometri ya. Jadi dilihat dari persamaan reaksinya. Nah, spesies yang terlibat adalah oksigen dan air. Kenapa? Karena oksigen adalah yang diketahui dan air adalah yang ditanyakan. Nah, perbandingan koefisiennya kita bisa lihat di sini. Oksigen adalah 7, sedangkan H2O adalah 6. Jadi H2O dibanding O2 adalah berarti 6 banding 7. Jika ditanya pembentukan air atau laju pembentukan air, berarti ya dia mengikuti hukum nilainya akan mengikuti perbandingan koefisien ya. Sehingga laju pembentukan air adalah ya 6/7 kali X. Hasilnya adalah plus 0,86X ya. Jadi jawabannya yang C. Dari sini harusnya tidak ada pertanyaannya. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 17. Jadi soal nomor 17 diketahui reaksi antara formaldehid dengan metil magnesium bromida dalam kondisi asam. Lalu yang ditanyakan adalah produk yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Nah, kembali lagi ini adalah soal kimia organik ya. Soal kimia organik yang lumayan sebenarnya, tidak begitu sulit. Baik, mari kita lihat formaldehid. Sobat AI tahu formaldehid rumus kimianya apa? Jadi rumus kimianya adalah H2CO ya. Nah, ketika dia bereaksi dengan metil magnesium bromida, ini adalah metil magnesium bromida CH3MgBr. Kita lihat ya, perhatikan bahwa magnesium ini dia memiliki bersifat elektropositif sebenarnya, sehingga akan muncul muatan parsial positif seperti kita bisa lihat di sini. Jadi Mg muatan parsial positif, C muatan parsial negatif. Nah, sehingga karena C ini memiliki muatan parsial negatif, maka dia akan cenderung menarik elektron. Demikian juga O pada formaldehid yang memiliki muatan parsial negatif, dia akan menarik elektron. Nah, akibatnya apa yang terjadi? Nah, elektron akan berpindah ke oksigen. Ya, untuk formaldehid elektron akan berpindah ke oksigen, sedangkan pada metil bromida akan terjadi pemutusan ikatan.
di mana elektron atau lebih tepatnya pasangan elektron negatif akan dimiliki oleh CH3, sehingga dia akan memiliki muatan negatif. Nah, untuk formaldehid, karena elektronnya diambil oleh O, maka ini akan memiliki pasangan elektron bebas. Ini bermuatan negatif dan ini bermuatan positif. Seperti kita tahu, positif dan negatif akan saling tarik-menarik, sehingga ini akan terbentuk ikatan kimia yang baru. Ya, jadi ikatan kimia yang baru di sini seperti ini. O akan berikatan dengan MgBr, sedangkan C akan berikatan dengan CH3. Nah, lalu perhatikan di sini bahwa reaksi terjadi dalam kondisi asam. Artinya apa? Kondisi asam dia akan memiliki proton. Nah, tetapi proton di sini berada dalam fase H3O+. Nah, lalu apa yang terjadi selanjutnya? Seperti tadi sudah dikatakan bahwa Mg ini memiliki muatan parsial positif, maka Mg akan memberikan elektron kepada O. Nah, lalu O akan memberikan elektron pada H, dan di sini H akan memberikan elektron kepada O dari H3O+. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah, ya jelas ya, jadi H-nya terambil dari H3O+, ya, terus MgBr, karena MgBr memberikan elektron ke O, maka dia akan terlepas. Nah, yang terjadi adalah seperti ini. CH3, CH2OH. C3, CH2OH ini namanya apa ya? Namanya tak lain dan tak bukan adalah, ayo namanya apa Sobat AY? Ada yang tahu? Oke ya, namanya adalah etanol, betul ya. Jadi jawabannya adalah E. Oke, baik, kita lanjut ke soal nomor 18. Soal nomor 18, kita lihat soalnya. Jadi ada reaksi seperti berikut ya. NH3 ditambah HCl menghasilkan NH4Cl. Perhatikan juga fase dari setiap komponen yang terlibat. NH3 dan HCl fasenya gas, sedangkan NH4Cl berada dalam fase solid atau padatan. Nah, yang ditanyakan adalah mula-mula dia berisi 25,5 gram gas NH3 dan 36,5 gram gas HCl. Jadi mula-mula berisi 25,5 gram gas NH3. Nah, 25,5 gram NH3 berarti kita harus cari jumlah molnya dulu. Bagaimana cara mencari jumlah mol? Jumlah mol adalah massa dibagi MR. MR NH3 tahu ya, N-nya 1 hanya 3 ya, berarti 1 dikali 14 ditambah 3 didapat 17. 25,5 gram dibagi 17 dihasilkan 1,5 mol untuk NH3. Nah, untuk HCl ya, HCl dalam fase gas yang bereaksi, massanya adalah 36,5 gram. Sehingga jumlah mol HCl adalah massa dibagi MR. Nah, tetapi MrHCl tentunya berbeda ya. MrHCl, H itu 1, Cl itu 35,5. Jadi mol HCl adalah 1 mol. Nah, dari sini yang ditanya adalah tekanan akhir pada silinder pada suhu 85 derajat. Oke. Nah, untuk mengetahui tekanan ya, nah karena yang menimbulkan tekanan kan sebetulnya adalah gas ya. Yang menimbulkan tekanan adalah gas, sehingga dari 3 senyawa ini, NH3, HCl, dan NH4Cl, itu produknya tidak akan menghasilkan tekanan. Kenapa produknya tidak menghasilkan tekanan? Ya karena fasenya padat. Nah, yang memberikan tekanan adalah NH3 dan HCl. Tetapi kan mereka bereaksi, sehingga harus dicari reaktan sisa. Reaktan sisanya adalah NH3. Tahu dari mana? Ya, Sobat AY bisa bikin persamaan reaksinya ya. 1,5 1 akan menyisakan setengah mol NH3.
Untuk volume 5 liter dan suhu 85 derajat Celcius, berapakah tekanan di dalam wadah? Nah, ini bisa diselesaikan dengan rumus gas ideal PV sama nRT. P-nya tidak diketahui, lalu V-nya 5 liter, N-nya adalah setengah mol, terus itu tetapan R, dan suhunya T 85 derajat Celcius dirubah ke Kelvin. Begitu, sehingga akan didapat tekanan 2,94 atm, kira-kira seperti itu. Jadi jawabannya A. Nah, lanjut ke soal nomor 19 ya. Soal nomor 19, diketahui jumlah pasangan elektron total ada 4 pasang, 3 pasang, dan 2 pasang. Yang ditanyakan adalah geometri dasar yang terasosiasi dengan masing-masing pasangan elektron total. Ya, ingat ya bahwa ini adalah pasangan elektron total ya. Pasangan elektron total akan dibagi lagi menjadi pasangan elektron bebas dan pasangan elektron terikat. Nah, apa yang bisa kita ketahui dari pasangan elektron total adalah geometri dasar. Jadi geometri dasar dan geometri aktual itu berbeda ya. Geometri dasar adalah kerangkanya, kerangka dasarnya. Nah, untuk 4 pasang geometrinya tetrahedral. Kalau 3 pasang maka geometrinya adalah trigonal planar. Kalau 2 pasang maka geometrinya adalah linear. Jadi ini ya hafalan sih ya. Oke, ini adalah geometri dasar, bukan geometri aktual. Jadi jawabannya adalah A. Baik, kita lanjut ke soal nomor 20. Jadi nomor 20 itu diketahui Jadi diketahui konsentrasi OH- sebesar 3,99 kali 10 pangkat minus 5M. Yang ditanya adalah berapa konsentrasi H+ pada suhu 25 derajat Celcius. Nah, pada 25 derajat Celcius, tetapan kesetimbangan air itu nilainya adalah 10 pangkat minus 14. Nah, tetapan kesetimbangan air Kw merupakan perkalian dari Ka dan Kb. Sehingga untuk mencari konsentrasi H+, ya tinggal dimasukkan saja angkanya. Ya, nah ini harus berhati-hati karena mengandung bilangan eksponensial, sehingga H+ adalah 1 kali 10 pangkat min 14 dibagi 3,99 kali 10 pangkat min 5. Nah, hasilnya adalah 2,51 kali 10 pangkat min 10 molar. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai sini tidak ada pertanyaan. Jika tidak, kita lanjut ke nomor 21. Nomor 21 adalah kita disuruh mencari senyawa yang memiliki struktur cis dan trans ya. Yang pertama itu adalah CF2CH2. Yang kedua itu ya CH2CH, CH2CH3, apa tuh namanya? 1 2 3 4 butena ya. Nah, yang C senyawanya seperti ini, yang D seperti itu, yang E seperti ono ya. Nah, dari sini kita disuruh mencari manakah senyawa yang memiliki isomer cis dan trans. Nah, isomer cis dan trans, senyawa yang memiliki isomer cis dan trans adalah jika atom yang memiliki ikatan rangkap, dia berikatan dengan 2 jenis spesies yang berbeda ya. Nah, kalau C yang di sini kan, C yang di kanan dia mengikat H2. Sama ya, yang di kiri dia mengikat H2 juga. Jadi jelas ini tidak akan memiliki isomer cis dan trans. Nah, kalau kita lihat yang B juga kita lihat ya, atom C yang di sebelah kiri dia mengikat H dan H. Ya, walaupun yang di kanan dia mengikat, yang satu yang mengikat hidrogen, yang satunya mengikat gugus etil. Dia memang mengikat 2 spesies yang berbeda, tapi sebelah kirinya mengikat spesies yang sama.
sehingga dia tidak akan memiliki isomer cis dan trans. Nah, bagaimana dengan C? Nah, jawaban C, kita lihat C yang sebelah kanan, dia mengikat hidrogen, yang satunya mengikat metil. Tetapi C yang di sini, nah ini agak susah ya, karena ini adalah senyawa siklis. Nah, senyawa siklis itu kan semuanya sama ya, berarti C di sini, ke sini dia mengikat CH2, ke situ dia mengikat CH2. Artinya apa? Artinya ini tidak akan memiliki isomer cis dan trans. Oke, lanjut. Yang D kita harus kita harus buka kurungnya, tapi ya ini nanti sajalah. Kita lanjut yang E. Yang E, C di sini dia mengikat H dan mengikat CH3. Sedangkan yang di sini Yang di sini dia mengikat C dan C ya. Oke, nah tapi ini masalahnya dia adalah senyawa siklis ya. Sehingga dia tidak memiliki isomer cis dan trans. Nah, kita lihat yang D ya. Jadi jawabannya sebetulnya adalah yang D. Tapi kenapa bisa begitu? Nah, kita perhatikan bahwa di sini dia memiliki tanda kurung, jadi kita harus buka dulu kurungnya. Nah, ketika kita buka kurungnya, senyawanya akan jadi seperti ini ya. Nah, kita perhatikan di sini ada H. Ya, di sini ada atom C yang berhubungan dengan ikatan rangkap. Nah, atom C yang ini, atom C yang sebelah kanan, dia mengikat H dan metil. Sedangkan atom yang sebelah kiri, dia akan mengikat H dan juga senyawa siklis ya. Itu namanya isopentana. Ya, kalau kurang satu jadinya isopentil. Nah, kita lihat orientasinya ya. Ya, karena dia mengikat spesies yang berlainan, ya maka orientasinya bisa saja hanya di sini dan metilnya di sini, itunya di situ. Nah, bisa juga berseberangan seperti ini. Ya, sehingga dikatakan bahwa senyawa memiliki isomer cis dan trans adalah yang tadi, yang D ya. Oke, jelas? Jika jelas, maka kita lanjut ke soal nomor 22. Jadi nomor 22 diketahui nilon 6. Nah, apa yang terjadi dengan nilon 6? Nilon 6 memiliki struktur seperti itu. Nah, hasil hidrolisis nilon 6 dalam kondisi asam. Kondisi asam itu apa sih? Kondisi asam adalah dia tersedianya H+. Hanya saja H+-nya dia sebetulnya dalam bentuk H3O+. Nah, kalau kita lihat di sini, nitrogen memiliki pasangan elektron bebas. Memiliki pasangan elektron bebas artinya apa? Artinya bisa didonorkan. Bisa didonorkan ke siapa? Ya, ke hidrogen. Jadi, seperti itu, didonorkan ke hidrogen. Nah, akibatnya hidrogen akan memiliki ekstra elektron dan ini akan diberikan kepada oksigen. Ya. Nah, sehingga di sini akan terbentuk ikatan kimia antara nitrogen dan hidrogen. Nah, perlu diperhatikan bahwa ini kan tadinya hanya H+ ya. Nah, karena dia H+, maka C akan memberikan elektron ke nitrogen. Ya, kenapa? Karena ininya H+, tapi setelah ikatan terbentuk, yang menjadi plus adalah nitrogennya. Nah, sehingga dari sini C akan memberikan elektron kepada nitrogen. Kenapa C memberikan elektron kepada nitrogen? Ya sudah jelas, karena nitrogen kan elektronegatif. Elektronegatif kan dia suka elektron ya. Nah, karena dia polimer, maka di sini juga akan berlaku hal yang sama. C akan memberikan pada N. Akibatnya apa? Ikatan kimianya akan terlepas ya. Ini saya berikan hanya satu fragmen saja ya, satu fragmen saja.
Nah, akibatnya ikatan kimia terlepas. Di sini NH2, lalu ada pasangan elektron bebas, dan di sini C akan menjadi muatan positif. Nah, ditambah H2O. H2O yang tadi dari H3O+. Nah, selanjutnya apa yang terjadi? Nah, H akan memberikan elektronnya kepada O. Sehingga H akan menjadi H+, OH akan menjadi OH-. Nah, di sini ada OH-, di sini ada C+, ya mereka akan membentuk ikatan kimia ya, sehingga yang terjadi adalah ini ya, NH2, CH25, COOH. Kira-kira seperti itu. Nah, ini karena memiliki pasangan elektron bebas ya. Nah, perhatikan ini kan tadi ada OH- dengan H+ ya. Nah, H+-nya ya, dia masuk ke sini ya. Dia akan masuk sini berikatan dengan NH2, sehingga yang terjadi dalam kondisi asam adalah seperti ini ya. Dia terbentuknya NH3+. Terus di belakangnya dia terbentuk COH. Kira-kira seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut nomor 23. Ya, tingkat oksidasi dari 5 unsur blok D secara acak ya. Bisa diperhatikan dulu baik-baik nilainya. Mungkin bisa dicatat dulu. Nah, dari data di atas, ion yang paling mungkin terjadi adalah A. PO2-. PO2- kita lihat O-nya kan 2- ya. Dikali 2 berarti 4-, berarti Bilox P sama +3. Oke, saya yakin Sobat AY tahu ya bagaimana cara mencarinya. Oh, ini oke, yang ini agak sedikit ada kesalahan. Soal nomor berapa tadi? Kita lihat soal nomor. Oke, ini Bilox P semua. Ya, jadi ketahuan deh isinya. Oke, ini Q, ini R, ini S, ini T ya. Oke, mohon maaf ada kesalahan teknis. Jadi Sobat AY bisa cari ya, Bilox P itu 3. Terus di sini yang B QO3 berarti 3 dikali 2-, 6-, berarti Bilox Q adalah +5. Bilox R adalah +2. Sebentar ya, Bilox R adalah Bilox R di sini adalah +6. Oke, kita coba lagi ya. Bilox Q-nya adalah +5, Bilox R-nya adalah +6, lalu Bilox S adalah +7, dan Bilox T adalah +2. Nah, dari sini yang sesuai dengan tabel itu yang mana ya? Kita lihat yang sesuai dengan tabel. Oke, bentar. Oke, ini soal seperti ini. Jadi P +3. Oke, di sini P +3 ya. Jadi yang sesuai Q tidak sesuai ya. Terus R juga tidak sesuai. Kenapa tidak sesuai? Karena bisa dilihat di sini bahwa KP itu 3, terus Q +5 ya, +5, sedangkan di sini adalah 2, 3, 4, berarti tidak sesuai. Terus untuk R itu 1 sampai 5, sedangkan di sini ketemunya 6, berarti tidak sesuai. Terus S itu +7, tidak ada di sini, sedangkan T +2 itu bisa ya. Jadi dari data di atas, ion yang paling mungkin terjadi adalah ya, dari sini kita bisa lihat T itu bisa, Q itu juga bisa.
Nah, tetapi kita lihat pertanyaannya adalah yang paling mungkin terjadi. Ya. Nah, di sini T itu kan bisa ada berbagai macam kemungkinan ya, dari +2 sampai +7. Ya, sehingga kalau ditanya apakah ini mungkin? Ya mungkin, tapi kemungkinannya tidak 100%. Nah, tetapi kalau misalnya PO2 minus, biloxnya +3 ya. Nah, apakah mungkin? Iya mungkin. Kemungkinannya berapa? Ya 100% ya, pasti dia adalah P. Nah, sehingga ion yang paling mungkin terjadi adalah yang +3. Kira-kira seperti itu ya. Oke, Sobat AI, tidak ada pertanyaan ya. So, next, masuk ke soal nomor 24. Ikatan yang memiliki kepolaran paling tinggi adalah NO, CN, SiF, PS, dan BC. Untuk menjawab ini, kita harus melihat ke tabel periodik unsur ya. Ikatan yang memiliki kepolaran paling tinggi artinya yang satu polaritasnya paling elektronegatif ketemu dengan elektropositif. Nah, kita lihat yang pertama NO. NO bersebelahan ya. So, N ini sifatnya elektronegatif, O ini sifatnya juga elektronegatif. Maka selisih kepolarannya akan relatif kecil. Nah, terus yang B, kita lihat CN. CN, C ini relatif netral, N ini relatif elektronegatif. Oke, setidaknya dia lebih polar daripada NO lah ya. Kenapa? Karena perbedaan elektronegatifannya lumayan. Baik, kita simpan dulu. Nah, kita lihat yang E, B sama C. B sama C ini dua-duanya cenderung tidak elektronegatif, tidak elektropositif ya, sehingga ya bedanya kecil. Demikian juga PS. PS karena dia bersebelahan, ya maka selisih elektronegatifannya juga akan kecil. Terakhir kita lihat SiF ya, SiF, F kalau kita lihat F ini ada di paling kanan. Ya sebenarnya paling kanan adalah neon, tapi neon ini kan gas mulia ya. Sehingga F ini paling elektronegatif. F paling elektronegatif, terus Si ada di bawah. Ada di bawah artinya apa? Dia memiliki jumlah kulit yang lebih banyak dibanding yang lain ya, memiliki jumlah kulit lebih banyak artinya apa? Artinya ukuran atomnya lebih besar. Kalau ukuran atom lebih besar artinya apa? Lebih mudah menjadi ion positif ya, artinya S ini elektropositif, F ini cenderung elektronegatif. Berarti senyawa dengan kepolaran paling tinggi adalah SiF. Jawabannya yang C. Oke, sampai sini jelas ya. Next, nomor 25 diketahui Ar, K+, dan Ca2+. Kita lihat, yang ditanya adalah urutan ukuran jari-jarinya. Nah, kita lihat ya. Ar punya 18 proton dan 18 elektron. K+ punya 19 proton, Ca2+ punya 20 proton. Nah, ketiganya memiliki jumlah elektron yang sama, yaitu 18. Nah, Sobat AI di fisika pernah belajar dong, ya gaya tarik Newton ya. K, Q1, Q2 per R kuadrat, pernah belajar ya. Nah, di sini juga bisa diberlakukan seperti itu, atau bisa dianalisis dengan hukum Newton. Ya, kita lihat aja ya. 18 proton ditarik 18 elektron dengan 20 proton ditarik dengan 18 elektron ditarik oleh 20 proton. Ya kan ikatannya pasti lebih kuat yang di bawah dong ya. Nah, sehingga ini akan memiliki jari-jari yang paling kecil. Ya kenapa? Karena gaya tariknya paling besar. Sedangkan ini akan memiliki jari-jari paling besar karena gaya tariknya paling kecil. Sehingga urutan jari-jarinya adalah seperti ini. Dan kalau kita cari di internet, sekarang enak ya, bisa tanya Google ya, Mbah Google. Ya. Nah, kita dapat nilai jari-jari seperti ini. Ya, yang sesuai dengan analisis kita tadi. Oke, baik Sobat AI, tidak ada masalah ya. Kita lanjutkan nomor 26, senyawa alkohol yang akan memberikan hasil positif terhadap tes yodium NaOH. Nah, ini adalah soal kimia organik lagi, dan soal ini cukup sulit.
Ya, ini pilihannya CH3 K, A, B, C, D, E. Yang mana yang akan memberikan hasil positif. Nah, dari sini kita bisa keluarin satu sih ya. Jadi pilihan yang C itu sebenarnya bukan alkohol tetapi aldehid. Ya, jadi yang C bisa kita diskualifikasi, ya tinggal A, B, D, E. Yuk, cap cip cup kembang kuncup dulu yuk. Sobat AI pilih yang mana? A, B, D, atau E? Sudah? Oke, baik, kita analisis ya. Jadi tes I2NaOH itu adalah indikatornya adalah dihasilkan CH3 yang memiliki warna khas ya. Namanya adalah iodoform. Nah, indikator ini dihasilkan CH3 berarti ini adalah hasilnya ya. Nah, CH3 ini asalnya dari mana? Jadi fungsinya adalah ya, ini adalah materi yang berat ya, jadi materi kurikulum IBDP. Ya, IBDP chemistry HL. HL itu yang higher level ya, kalau SL yang standard level, yang lebih sederhana. Jadi ini sebenarnya materi yang cukup sulit. Saya tidak mau mengajarkan semuanya karena bakal jadi panjang sekali. Baik, kita lihat ya, CHI3 ini sebetulnya dia berasal dari gugus CH3CO. Jadi fungsinya adalah mendeteksi gugus itu. Nah, reaksi yang terlibat merupakan reaksi organik yang tidak saya bahas secara menyeluruh ya, karena nanti bakal jadi panjang sekali seperti video sebelumnya, terlalu panjang. Jadi di sini hanya akan dibahas seperlunya saja. Oke, perhatikan ya. Jadi CHI3 iodoform berasal dari ini CH3CO. Baik, kita lihat. Yang pertama adalah CH3COH. Ini adalah alkohol tersier. Nah, reaksi dengan iodoform plus NaOH akan menghasilkan dua kemungkinan. Ya, kita lihat ya, reaksi dengan OH minus. OH minus akan mendonorkan protonnya sehingga akan terpisah menjadi seperti itu. Ya, jadi garam dari alkohol. Ini adalah kemungkinan yang pertama. Oke, ini adalah kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, saya langsung saja, saya tidak usah jelaskan, akan dihasilkan senyawa butena ya. Well, anyhow, tidak terdapat gugus CH3CO ya, sehingga negatif. Jadi jawaban A salah. Kita lihat option B, C2H5CHOH. Ini adalah alkohol sekunder dengan posisi tepat di tengah. Oke, kita lihat muatan parsial ada di situ ya, oksigen muatannya negatif. Kenapa? Karena dia ya memang elektronegatif. Nah, ketika ada muatan OH minus mendekat, maka dia akan memberikan elektronnya ke situ sehingga terpisah ya. Di sini menjadi anion dari alkohol. Nah, ketika dia bertemu dengan molekul yodium itu I dan I ini memiliki radius yang sangat besar ya. Karena di periodic table, bisa di tabel periodik bisa dilihat dia posisinya ada di baris kesekian ya. Nah, sehingga dia muatannya bisa terpisah seperti ini. Ada yang muatannya parsial positif, ada yang muatannya parsial negatif. Nah, lalu terjadi transfer elektron seperti itu kira-kira. Oke ya, seperti ini kira-kira. Lalu hasilnya adalah, oke, kita lihat ya. Jadi O di sini memberikan elektron ke sini, terus C memberikan elektron ke H, terus begini. Artinya H lepas ya. Jadi H akan terlepas dan di satu sisi akan terbentuk ikatan rangkap. Menjadi seperti ini, ikatan rangkap. Nah, ini adalah C alfa. Ini apa? C alfa adalah atom C yang terletak di samping gugus karbonil. Gugus karbonil itu C ikatan rangkap O itu namanya karbonil ya.
Nah, ditambah HII yang tadi. Gitu. Jadi ininya masih ada I-. Nah, ini adalah Na+ yang berasal dari NaOH ya. OH minusnya kan tadi sudah bereaksi ya. Tapi Na+-nya ketinggalan, kasihan dia sendirian ya cari temen. Akhirnya positif sama negatif dia berpasang-pasangan ya. Gitu. Ingat ya, positif mencari negatif ya. Jadi dalam kimia tidak ada istilah Hornbrand. Nah, di sini kita tidak lihat ada gugus CH3CO, berarti yang B juga negatif ya. Nah, kita lihat yang C. Yang C tadi udah jelas ya, dia bukan alkohol. Selain itu dia tidak memiliki gugus CH3CO. Ya, yang C ini senyawa aldehid sebenarnya. Jadi kita lanjut ke pilihan D, kita analisis. Ini D ya, dia memiliki muatan parsial, negatif dan positif. Ketemu dengan OH- ya, akan terjadi transfer elektron. Ya, lalu transfer elektron dibentuk H2O dan anion alkohol seperti itu. Nah, lalu kita lihat ini ya, ini akan bereaksi dengan molekul yodium. Yodium juga akan terpisah menjadi negatif dan positif. Nah, lalu di sini ya ada ada pasangan elektron bebas diberikan kepada C sehingga akan bentuk ikatan rangkap. C berikan elektron kepada H sehingga H akan terpisah. Nah, ini H yang memiliki ekstra elektron akan berikatan pada I yang memiliki muatan parsial positif. Nah, lalu I positif akan memberikan elektron ke yang negatif. Sehingga akan dihasilkan seperti ini ya. Nah, ini sama dengan tadi. I yang memiliki muatan negatif akan berikatan dengan Na+, sehingga akan menjadi garam NaI. Nah, ini kita lihat ya. Ini adalah CH3CO. Nah, CH3CO ini akan mengalami reaksi lebih lanjut untuk menghasilkan CHI3 atau iodoform. Tetapi reaksinya tidak akan saya berikan di sini. Nanti saya berikan di video yang lainnya. Nah, yang E ya, senyawanya seperti ini. Dia memiliki muatan parsial. Ketemu dengan OH-, terjadi transfer elektron. Terus hanya juga kasih ke atom O. Nah, dia akan menjadi ion. Lalu berikan ke atom C ya. C berikan ke H sehingga H-nya terlepas. Oke, nah akan terbentuk H2O di situ. Nah, ini sama ya. I juga memiliki muatan parsial. Ya, kenapa muatan parsial? Karena dia namanya dipol terimbas. Ya, nah H akan kasih elektron ke I yang bermuatan positif, lalu kasih ke yang memiliki muatan parsial negatif, lalu akan berikatan dan dihasilkan seperti ini. Ya, dia tidak mengandung gugus CH3CO ya, sehingga ya hasilnya akan negatif. Ya, jadi hasilnya yang D ya. Oke, baik, 3 soal lagi. Nomor 27, jadi diketahui reaksi seperti itu ya. Ini adalah reaksi overall ya, reaksi keseluruhan. Terus yang diketahui hanya tahap 2. Tahap 1-nya tidak diketahui ya. Nah, bagaimana untuk mencari reaksi tahap 1? Ya, gampang aja, ini kan NO2 Cl 1. Ini NO2 Cl-nya 2, ya pasti ditambah NO2 Cl lagi dong. Ya, ini NO2, terus ini NO2-nya ada 2, berarti nanti akan ditambah NO2 ya. Sini Cl2 nggak ada masalah. Di sini ada Cl ya, Cl sebagai atom, tapi di reaksi keseluruhan tidak ada ya, berarti ini harus hilang. Harus hilang gimana caranya? Ya nanti dia akan muncul di sebelah kanan. Sehingga reaksi tahap 1 yang dimaksud adalah seperti ini. Ya.
Nah, spesi yang sama bisa dicoret. Sehingga jumlah dari reaksi ini akan menghasilkan reaksi keseluruhan seperti itu. Oke, jawabannya D. Jelas ya? Oke, baik. Oh, ternyata 3 soal lagi. Nomor 28. Oke, soalnya mengenai bahasa konjugasi. Bahasa konjugasi yang memiliki sifat bahasa paling kuat. Oke, bahasa konjugasi adalah spesi yang kehilangan ion H+. Kalau bahasa konjugat terkuat, berarti asamnya lemah, sehingga reaksinya akan dominan ke kiri. Nah, baik, kita lihat pilihan yang pertama adalah seperti itu. Ini yang B, ini yang C. Yang C memiliki Ka, ini yang D ya. Oh, jawabannya adalah C. Kenapa jawabannya C? Ya jelas dong, karena kan di sini dia memiliki Ka ya. Kalau memiliki Ka artinya apa? Artinya jumlah ininya sedikit ya. Gitu. Kalau misal dia jumlah ininya sedikit, oke, kita lihat ya. Spesi dengan sifat basa paling kuat ya, sifat basa paling kuat. Nah, apa tuh namanya? Oke, kalau misal dia ada Ka, berarti kan ini hasilnya sedikit ya, akan memiliki ini yang paling sedikit. Nah, kalau bahasa konjugat terkuat berarti asamnya paling lemah. Kalau asamnya lemah berarti kan H plusnya paling sedikit. Ya, kalau H plusnya paling sedikit, ya berarti reaksi akan berjalan ke kiri ya. Makanya jawabannya adalah C. Kira-kira seperti itu. So, nomor 29, senyawa oksida yang bersifat basa, asam, dan amfoter ditunjukkan oleh... Oke, ini pilihannya A, ini adalah B, ini adalah C, D, E. Satu hal yang kita bisa identifikasi adalah yang amfoter dulu. Ya, ayo sobat aja bisa tebak yang amfoter yang mana? Yang amfoter adalah yang Al2O3 ya, dia bersifat amfoter. Oh iya, amfoter itu sobat aja tahu nggak artinya apa? Artinya dapat bereaksi dengan asam maupun basa ya. Nah, kalau bereaksi dengan basa berarti dia memiliki sifat sebagai asam. Kalau dia bereaksi dengan asam berarti dia memiliki sifat sebagai basa. Ini adalah Al2O3 ya, dia bersifat amfoter. Nah, kita lihat pilihan yang lain lagi. SiO2. SiO2 dia bersifat asam. P4O10 juga bersifat asam. MgO dia bersifat basa. SO3 bersifat asam. Dan terakhir Na2O dia bersifat basa. Ya, sehingga apa itu namanya? Kalau kita lihat di sini, ya kalau kita lihat di sini pertanyaannya tadi apa ya? Yang bersifat basa, asam, dan amfoter. Ya udah, Al itu di situ. Kalau dia ke kanan, maka dia kan sifatnya asam ya. Si bersifat asam, P asam. Mg ke kiri itu semakin basa. Kenapa Mg semakin basa? Karena ya dia kan cenderung berikatan secara ionik ya. Jadi O-nya itu adalah O yang ionik. Sedangkan kalau ke kanan dia bersifat asam. Kenapa? Karena ikatan dengan O akan cenderung bersifat kovalen. Kira-kira seperti itu. Ya. Nah, kalau Al berarti Al itu amfoter, berarti ikatannya bisa bersifat ionik maupun bersifat kovalen ya. Ini penjelasannya agak rumit sih, karena kalau ikatannya kovalen itu dia berarti membentuk ion kompleks ya. Belum akan dibahas ke sini sih. Ya ini soal puspenjar lumayan ya, jadi belum sampai soal olimpiade tapi ya tingkat kesulitannya lumayan. Oke, S juga tadi bersifat ikatannya bersifat kovalen sehingga dia bersifat asam. Oke, ini adalah aturannya. Ya, sehingga Al2O3 tadi sifatnya adalah amfoter ya. Nah, kita lihat yang baris pertama. Yang baris pertama itu ini asam semua ya, SiO2, P4O10 asam.
Terus yang B ini ada basa, ada asam. Terus yang C ini amfoternya nggak ada ya. Yang D sama E juga nggak ada, sehingga jawabannya adalah yang B. Oke, soal terakhir, campuran air dan etilen glikol dengan massa sama. Ya, berarti kita coba basi 100 gram air, yang ditanya adalah tekanan uapnya berapa. Jadi kalau 100 gram air, maka etilen glikol juga akan ada 100 gram. Nah, kita harus hitung jumlah molnya dulu ya. Kita hitung jumlah molnya dulu. Oke ya. Kita lihat hitung jumlah molnya dulu, berarti jumlah mol air segitu. Etilen glikol MR-nya 64 ya. 64 gram per mol, kita dapat jumlah molnya. Kita dapat mol total. Dari mol total kita cari fraksi mol air ya. Kenapa? Karena etilen glikol itu non volatil, dia tidak menguap. Jadi kita cari X airnya aja, fraksi mol. Nah, tekanan uap air adalah 23,8 mm Hg. Sehingga untuk campuran, maka tekanan uapnya menjadi tekanan uap dikali fraksi mol, which is kita dapat 18,6 mm Hg. Jawabannya yang C. Ya, jadi kira-kira seperti itu ya penjelasan soal pusmenjar atau seleksi seleksi OSN kimia ya, gitu. Oke, semoga yang di sini bisa jelas ya. Semoga di sini bisa jelas ya. Terima kasih banyak telah melihat atau menonton video ini. So, sampai ketemu di kesempatan video mendatang. Terima kasih.